Tapi kata Habibie, tidak, saya tidak mau. Karena pertanggungjawaban saya ditolak berarti saya tidak layak dan tidak etis menjadi presiden. Itu kan? Lalu sebaliknya ada presiden lain yang cari-cari akal untuk memperpanjang jabatan. Jangan ketawa. Para pemimpin kita memberi contoh, tidak suka mengakal-akali. Kalau ingin sesuatu, hukumnya yang diubah. Kalau dikritik orang, dikejar dengan buzzer. Nah itu yang sekarang kita kehilangan nilai-nilai etik sehingga negara ini berada dalam keadaan tidak sedang baik-baik aja. Saya ini mungkin salah tepat ya ketika diletakkan pada sesi kedua. Harusnya dulu saya masuk yang angkatan pertama tuh bicara demokrasi dan praktek hukum dan etika penyelenggaraan negara. Tapi ini masuk ke pendidikan dan sosial. Tapi baik, saya akan merefleksikan saja dari pengalaman saya. Jadi kerapuhan etika ini sebenarnya yang paling menyolok sudah terjadi sejak zaman era Orde Baru, yang kemudian kerapuhan etika itu melahirkan KKN gitu. Nah, era reformasi kita mau memperbarui sebenarnya, sehingga era reformasi itu kita mengeluarkan TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Tetapi kerapuhan etika itu muncul lagi karena ternyata KKN makin banyak. Kita tahu KKN itu kualitatif dan kuantitatif sekarang jauh lebih banyak dari Orde Baru, vertikal horizontal. Terjadi flexing, pamer kemewahan. Bayangkan Anda ada seorang Kakanwil pajak di 2 provinsi itu diberitakan punya jet pribadi, private jet yang di Jogja itu, sama Makassar itu. Sampai diberhentikan. Itu dari mana gitu? Yang begitu tuh kan pamer kemewahan seperti itu, hedon. Ikut suka-sukanya. Bohong, suka bohong nih, pejabat bohong, bilang begini ternyata enggak benar. Ini anggaran bukan dari sini loh, ternyata dari situ. Ini enggak ngutang, ternyata ngutang. Misalnya. Itu kan kebohongan, ya. Pemborosan yang luar biasa sementara rakyat itu membutuhkan. Sehingga yang terjadi sekarang ini adalah tumpulnya azimat, kata Bung Karno, Trisakti. Kedaulatan politik kita ya daulat secara resmi, tetapi secara substansi tidak. Terkadang didikte oleh orang luar juga. Didikte oleh ambisi-ambisi pribadi kita juga. Kemandirian di bidang ekonomi, ya pertumbuhan ekonomi bagus naik, tetapi seberapa besar itu bisa dipertanggungjawabkan perolehan modal dan penghasilan, pembagian hasil misalnya, pun nilai-nilai budaya kita runtuh. Jadi saudara, bagi saya etika itu sederhana, melakukan kebaikan bukan karena kewajiban hukum, melakukan kebaikan bukan karena kewajiban hukum, tapi juga sering melakukan kejelekan dengan menggunakan hukum sebagai alasan sehingga tampak benar. Mari kita lihat nih, Pak Habibie itu melakukan kebaikan bukan karena hukum. Misalnya begitu beliau terpilih sebagai presiden menggantikan Pak Harto, apa yang diumumkan pertama? Saya akan memerintah sebentar karena tahun depan akan mengadakan pemilu. Kalau mau ikut hukum, Pak Habibie itu presiden 5 tahun. Sampai tahun 2003. Tapi dia punya etika. Wah, ini saya menggantikan pemerintah yang dianggap rusak, maka saya hanya akan mengantarkan pemilu. Diadakan pemilu. Dia hanya memerintah sampai bulan Oktober. Sesudah Oktober, dia pertanggungjawabannya tidak diterima oleh MPR. Dia menyatakan saya tidak mau menjadi calon presiden. Kenapa? Karena pertanggungjawaban saya ditolak. Loh, diberitahu oleh Amin Rais, oleh Wiranto, Pak, ditolak pertanggungjawaban, masih tetap boleh jadi calon presiden dan Bapak akan menang nanti. Tapi kata Habibie, tidak. Saya tidak mau. Karena pertanggungjawaban saya ditolak berarti saya tidak layak dan tidak etis menjadi presiden. Itu kan? Lalu, sebaliknya ada presiden lain yang cari-cari akal untuk memperpanjang jabatan. Jangan ketawa, saudara mengira presiden ini Robert Mugabe. Robert Mugabe di Zimbabwe itu jadi perdana menteri
Merasa ya tahun depan nih saya habis jabatan, habis kekuasaan saya. Diubah undang-undang dasarnya menjadi sistem presidensil. Dia jadi presiden pertama. Ikut pemilu terus, pemilunya dihitung di rumahnya. Lalu diumumkan dia menang-menang terus sampai diusir oleh rakyatnya. Ya kita bandingkan Pak Habibie dengan Mugabe saja gitu. Biar pulangnya aman. Baik, berikutnya. Ini. Mengapa ini terjadi? Ini menurut saya begini. Halaman 2, betul tadi. Berikutnya nih, slide kedua. Karena Pancasila itu hanya ditakuti sebagai dasar negara, bukan selain dasar negara. Jadi ideologi Pancasila itu mempunyai beberapa fungsi. Satu, fungsi sebagai dasar negara. Yang kedua, fungsi selain dasar negara. Apa fungsi dasar negara itu? Ya, melahirkan hukum-hukum konstitusi. Tuh, undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang itu dasar negara. Tuh, terjemahan dari dasar negara itu hukum. Kalau hukum itu mengikatnya, dipaksa. Anda melanggar, saya sikat. Anda tidak patuh, saya sikat. Gitu. Dan sanksinya heteronom, dipaksa oleh aparat penegak hukum. Tapi Pancasila selain sebagai dasar negara itu apa? Misalnya, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai sumber ketertiban masyarakat. Dan seterusnya itu fungsi-fungsi Pancasila yang lain. Nah, ini fungsi Pancasila selain dasar negara ini, itu nilainya nilai moral dan etik. Tidak ada hukumnya. Nilai moral dan etik yang sudah dijadikan undang-undang baru masuk ke Pancasila sebagai dasar negara. Daya ikat dari Pancasila sebagai pemersatu, sebagai pedoman hidup, pandangan hidup itu apa? Daya ikatnya kesadaran nurani aja. Tahu malu, takut, risih, itu kesadaran nurani. Sehingga sanksi yang ada itu sifatnya otonom. Rasa, ya itu, takut, merasa terkucil, bayangan kena karma dan sebagainya. Tapi, saudara, yang terjadi di negara kita ini sekarang, orang hanya takut pada Pancasila sebagai dasar negara, dan ini bisa diakal-akali. Bisa diubah sewaktu-waktu sesuai kehendak penyelenggara negara. Suka-sukanya aja. Gitu. Itu yang sering terjadi sebenarnya. Sehingga kalau misalnya BPIP ini sadar atau sangat tergugah dengan ini, udahlah kalau Pancasila sebagai dasar negara itu gampang gitu, sudah deputi hukumnya. Tapi bagaimana Pancasila selain dasar negara ini agar ditakuti, agar ditaati gitu, baru negara ini tertib. Seperti dulu zaman-zaman awal-awal kemerdekaan sampai tahun 60-an gitu kan etika para penyelenggara negara ya lumayan bagus lah. Lumayan bagus. Para pemimpin kita memberi contoh, tidak suka mengakal-akali. Kalau ingin sesuatu, hukumnya yang diubah. Kalau dikritik orang, dikejar dengan buzzer. Nah itu yang sekarang kita kehilangan nilai-nilai etik sehingga negara ini berada dalam keadaan tidak sedang baik-baik aja. Ya, nah saudara, halaman berikutnya yang ketiga. Nah kalau bicara pendidikan, oke, saya juga melihat nih, pendidikan itu kan kalau di dalam undang-undang dasar kita itu, pendidikan itu kan untuk mencerdaskan kehidupan, bukan mencerdaskan otak. Iya kan? Di alinea 4 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan untuk mencerdaskan otak rakyat Indonesia. Kehidupan. Kehidupan itu ada intelektualitas, otak. Lalu ada moralitas, watak. Nah itulah sebabnya di dalam pasal 31 disebut pendidikan itu untuk menciptakan kehidupan, juga diletakkan di watak lebih dulu nih, meningkatkan iman dan takwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah ini ada di lembaga pendidikan kita digarap dengan serius? Yang digarap dengan serius yang kedua, memajukan iptek dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kehidupan peradaban dan kesejahteraan. Ini bunyi pasal 31 ayat 5. Tekanannya sekarang ini ke iptek bukan ke imtak. Maka nilai-nilai etis dari mereka sesudah keluar itu tidak banyak. Sehingga kalau saya sebagai ahli hukum,
bersengketa dengan Mas Garin Nugroho, saya bisa cari dalil hukum bahwa Mas Garin itu salah, saya benar. Tapi kalau saya dibayar, disuap, saya bisa katakan saya yang salah, Mas Garin yang benar. Itu etik. Kalau hukum itu gampang kok dimain-mainkan. Coba, untuk mengubah undang-undang dasar itu harus diajukan oleh sepertiga orang, lalu debat, lalu di sidang plenukan, seperti 2/3 anggota MPR hadir, lalu diputuskan dalam sebuah sidang pleno yang di voting misalnya. Nah itu kan perlu waktu berbulan-bulan. Tapi kalau orang nakal bisa. Besok undang-undang dasar pagi diusulkan oleh sepertiga, siang dibahas oleh 2/3, sore diubah undang-undang dasar. Bisa. Tidak melanggar hukum. Bisa jadi. Dan itu hampir terjadi. Saya dihubungi untuk itu. Ini kan pelanggaran etik. Benar secara hukum. Saya katakan etika itu ya tidak melanggar hukum, tapi melanggar kepantasan, melanggar kebaikan.